Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat ya, teman-teman, mengenai problem kemunculan filsafat yang kita skenariokan pada saat itu di era 10.000 sebelum Masehi ada seseorang yang namanya Lex kan gitu ya, yang kemudian dia mengajukan proposal untuk menjadi seseorang yang dapat menciptakan hukum. Dan kemudian muncul tokoh seperti Phil yang keberatan dengan segala proposal yang diajukan oleh Lex. Sekalipun secara historis kita sudah tahu bahwa sejarah berjalan terus dan Lex kemudian menjadi raja dan bahkan apa itu kekuasaannya diturunkan kepada anaknya yaitu positif yang kemudian memperoleh tantangan kembali melalui argumen yang diutarakan oleh natural saudaranya sendiri. Dengan kata lain, ada problem yang laten di dalam filsafat hukum yang kita sebut sebagai kemustahilan regresi tahanti atau regresi tahanti ya. Dan apabila kalian simak di slide atau pertemuan sebelumnya, itu kan kita memiliki jalan keluar ya. Eh, di dalam dilema ini kan kita menghadapkan persoalan ayam dan telur gitu ya. Di mana dalam konteks Lex ini, untuk Lex dapat bisa memiliki kekuasaan untuk menciptakan aturan, gitu ya, maka harus ada aturan atau telur yang memberi dia kekuasaan, gitu. Masalahnya di sisi lain, tapi di saat yang sama, untuk adanya aturan yang dapat memberikan kekuasaan, maka harus ada orang yang menciptakan eh, aturan itu atau kekuasaan itu, dan ini saling mengandaikan satu sama lain. Sehingga dengan kata lain, hukum itu tidak mungkin gitu ya dalam skenario regresi tak henti. Nah, apabila kita berupaya memahami problem ini di kajian lain, seperti misalnya di dalam teologi, itu sebetulnya kita memiliki persoalan serupa ya. Dan saya kerap menyampaikan ini di mata kuliah logika demi memperkuat eh, keimanan kita ya. Kita membutuhkan argumen yang rasional di dalam menjustifikasi bahkan persoalan yang sifatnya teologis atau ilahiyah. Misalnya di dalam konteks teologi Islam, ini artinya menjadi kajian perdebatan di kalangan para ahli ya, khususnya filsuf Muslim di dalam menjawab persoalan tasalsul ya, dalam kaitannya dengan eksistensi misalnya Tuhan ya. Kita jangan lupa bahwa di dalam filsafat dia mempertanyakan segala sesuatu bahkan termasuk hal-hal yang sifatnya fundamental ya, yang sifatnya tabu atau sakral, yaitu mengenai eksistensi Tuhan. Di dalam keseharian mungkin kita pernah mendengar dialog bahwa bukti dari adanya eksistensi Tuhan adalah adanya kitab suci gitu ya. Gitu. Nah, di dalam kitab suci dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta gitu. Dengan demikian alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Itu argumen yang sebetulnya apabila kita menggunakan logika di dalam memahami argumen seperti itu kan sifatnya sirkuler ya, saling mengandaikan satu sama lain. Bahwa yang namanya kitab suci itu mengatakan bahwa ada alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Tapi semua hal ini tidak membuktikan ya bahwa satu dengan yang lain itu terjamin, sehingga dikatakan argumennya sirkuler. Nah, apabila kita coba pahami di dalam kajian Islam itu ada yang disebut dengan apa ini barahin istihalah atau tasalsul gitu ya, yaitu kemustahilan regresi tak henti atau regresi tak berhingga. Jadi di dalam teologi pun persoalan regresi itu coba diatasi ya. Andaikan bahwa kita berupaya menjawab persoalan eksistensi Tuhan tidak secara iman ya. Tentu secara iman kita meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai akidah yang tidak dapat ditawar gitu ya. Itu wilayah keimanan yang tidak memerlukan pembuktian. Tetapi di sini kita akan coba menjawab hal itu secara logis, secara rasional. Eh, ini penting karena pertama untuk memperkuat keimanan kita, kedua juga ini bisa kita gunakan di dalam menjelaskan eksistensi Tuhan itu kepada orang yang tidak beriman gitu ya. Dengan kata lain kita bisa mengajukan bukti-bukti yang sifatnya logis atau rasional kepada orang yang katakanlah tidak meyakini adanya eksistensi Tuhan. Baik, apabila kita coba letakkan persoalan regresi, maka kan eh, di dalam kajian teologi itu biasanya itu hinggapnya seperti ini. Alam semesta itu ciptakan Tuhan.
Lantas pertanyaan kemudian, siapa yang menciptakan Tuhan gitu kan ya? Nah, ini tuh adalah pertanyaan yang sebetulnya mustahil karena kita bisa melihat di sini ada ilustrasi regresi A menjadi B, B C, D, C kemudian jadi D, dan D menjadi D, E gitu ya. Maksudnya eksistensi A itu diandaikan karena adanya eksistensi B. Eksistensi B diandaikan oleh adanya eksistensi C. Dan seterusnya tak henti. Dengan kata lain, apabila kita mengandaikan seluruh eksistensi di alam semesta ya, misalnya apa itu hukum misalnya, ini hukum ada karena diciptakan oleh manusia, manusia ada diciptakan karena adanya katakanlah hukum alam gitu ya, hukum alam ada karena diciptakan oleh Tuhan gitu kan ya kira-kira. Tuhan diciptakan oleh siapa? Nah apabila ini kita lanjutkan maka sebetulnya A sampai E ini karena sifatnya infinite regress ya tak henti, maka dia itu sebetulnya tidak ada. Analogi atau perumpamaan lain yang mungkin dapat menjelaskan adalah misalnya katakanlah kalian datang ke bioskop gitu ya, membawa tiket dan pada saat ditagih tiket mau masuk bioskop kalian bilang tiket saya ada di si A gitu ya. Kemudian si A pun datang dan kemudian si A melakukan hal-hal yang sama sebagaimana yang kalian lakukan yaitu dengan mengatakan tiket saya ada di si B dan seterusnya. Bayangkan dan tak henti ya. Ini infinite regress di sini maksudnya dia tak berhenti artinya sampai jet sampai seterusnya gitu ya. Kalau berhenti namanya finite gitu ya. Berarti kan tiketnya ada di si jet misalnya. Kalau berhenti, kalau tidak berhenti kan berarti tiket itu tidak ada gitu ya. Dengan kata lain, apabila kita mencoba memahami eksistensi Tuhan pakai logika seperti ini, yang sifatnya regress, maka segala sesuatu di dalam semesta ini tidak ada gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kita membutuhkan, nanti kita akan melihat Tuhan sebagai causa prime, penyebab yang tak disebabkan, atau causa sui ya, penyebab utama, penyebab yang tak tersebabkan. Jadi dalam skenario regress infinite regress ini maka berlaku ini ya proposisi alternatif yang sifatnya disjungtif. Jadi intinya bahwa secara logis sebab alam semesta ini atau Tuhan itu apa itu ada karenanya sebab yang berhingga di mana Tuhan menjadi penyebab utama ya tadi ya causa prime atau memang alam semesta ini sebab yang merupakan rentetan dari peristiwa yang tak terhingga ya kan gitu ya. Nah, persoalan ini kedua konsep A dan B ini sebetulnya mengandaikan logika kausalitas tadi ya. Kausalitas adalah sifat sebab akibat dari suatu peristiwa. Tadi manusia ada karena adanya alam semesta yang mendukung kehidupan manusia. Alam semesta yang mendukung kehidupan manusia ada karena adanya Tuhan gitu ya. Jadi satu dengan yang lain itu memiliki hal yang disebut dengan dependensi ontologis atau eksistensi yang bergantung gitu ya. Ada dua cara argumen di dalam menjelaskan persoalan ini di dalam filsafat Islam, yaitu berdasarkan argumen kausalitas dan burhan at-tatbik ya. Nanti kita akan lihat yang kausalitasnya. Pertama, burhan at-tatbik ini apa itu eh, merupakan suatu aksioma di dalam logika yang menyatakan bahwa sebagian itu lebih kecil dari keseluruhan. Tentu kita bisa memahami ya, sebagian tubuh saya, katakanlah tangan saya, itu kan lebih kecil dari keseluruhan tubuh saya, yaitu ada kaki, ada kepala, badan. Dan ini berlaku dimanapun ya. Sebagian apa itu uang saya itu lebih kecil jumlahnya dari keseluruhan uang yang saya miliki. Itu kan suatu aksiomologis ya. Nah, di dalam dengan menggunakan burhan at-tatbik, kita dapat melakukan deduksi penyimpulan bahwa sebagian sama dengan seluruh adalah proposisi yang mustahil. Saya kira kita setuju ya secara logis bahwa yang namanya sebagian itu kalau disamakan dengan yang seluruh itu mustahil karena sebagian pasti lebih kecil dari keseluruhan. Masalahnya di dalam skenario regresi Tahanti ini, bayangkan kita menghilangkan rentetan misalnya C dan D gitu ya, untuk menghilangkan sebagiannya gitu kan. Sehingga himpunan ini A, B, E, dan seterusnya. Masalahnya yang namanya regresi ini dia sifatnya kan tak terbatas, infinity. Konsep tak terbatas ini itu pada dasarnya tidak bisa dikurangi. Kalaupun kita mengurangi C dan D gitu ya, ini kan A, B, E, dan seterusnya terus saja. Jadi dengan kata lain, dia tidak bisa dikurangi. Maka di dalam deduksi yang
menggunakan burhan at-tatbik, kita akan mengatakan regresi tahanti ini gitu ya membuat sebagian sama dengan seluruh. Masalahnya tadi premis pertamanya adalah sebagian sama dengan seluruh itu adalah pernyataan yang mustahil. Masalahnya di sisi lain premis minurnya regresi tahanti membuat sebagian sama dengan seluruh. Maka kesimpulannya regresi tahanti ini adalah mustahil. Gitu ya. Ini penyimpulan logis berdasarkan aksioma logika yang disebut dengan burhan at-tatbik. Itu salah satu argumen yang untuk menyanggah bahwa yang namanya regresi tahanti ini mustahil eh, di segala macam peristiwa lah. Adapun 5 kesimpulan lain yang dapat kita ambil apabila kita menggunakan argumen kausalitas gitu ya, di mana alam semesta ini sebenarnya tidak ada gitu ya. Eh, Pernyataan pertama ini kita bisa bantah tentu saja dengan fakta keras bahwa ya alam semesta ini semuanya ada. Bahkan pernyataan alam semesta tidak ada ini pun suatu pernyataan yang ada gitu kan. Jadi dengan kata lain kesimpulan ini sebetulnya membatalkan dirinya sendiri. Kedua, alam semesta disebabkan oleh rentetan sebab dalam regresi tahanti. Ini sudah kita bantah tadi ya, bahwa dalam skenario kita berhenti, alam semesta ya jadi nggak ada gitu ya. Sebagaimana halnya dalam skenario ketika orang mau ke bioskop dan tiketnya itu diandaikan ada di temannya secara terus-menerus gitu ya. Kesimpulan ketiga, alam semesta diciptakan oleh ketiadaan murni. Perhatikan ketiadaan murni. Sesuatu yang tiada itu tidak ada gitu ya. Dia ada aja nggak ada, bagaimana mungkin menciptakan gitu ya. Jadi dengan kata lain, bagaimana mungkin dia berbuat ada aja tidak ada gitu ya. Jadi ini argumen yang saya kira bisa dibantah juga. Argumen keempat, alam semesta ada begitu saja tanpa permulaan, tanpa penjelasan. Ini di dalam logika atau epistemologi itu melanggar prinsip of sufficient reason, di mana alam semesta ini dapat dijelaskan gitu ya. Segala sesuatu itu harus dapat dijelaskan secara adekuat, secara rasional. Dengan kata lain, semuanya pasti ada sebab musababnya gitu ya. Jadi argumen 4 gugur, dan argumen terakhir, dan ini yang menjadi posisi kita selaku alam beriman, bahwa alam semesta itu diciptakan oleh causa prime, yaitu penyebab awal atau penyebab yang tak tersebabkan. Dengan kata lain adalah inilah posisi Tuhan di dalam alam semesta, dia menjadi penyebab yang tak tersebabkan sekaligus menciptakan segala sesuatunya atau yang mewujud, yaitu seperti manusia dan alam semesta. Demikian ya teman-teman argumen atas ketidakmungkinan regresi tahanti yang menghinggapi bukan hanya persoalan filsafat hukum tetapi juga di dalam teologi Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.